Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait Echinoidea. Berikut nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok 5. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari Echinoidea. Echinoidea berasal dari bahasa Yunani yaitu ekinos yang berarti landak dan eiodes yang berarti bentuk, di mana hewan Echinoidea merupakan biota laut yang berbentuk seperti landak dan berduri yang merupakan ciri khas dari hewan ini. Adapun hewan ini bergerak secara bebas, memiliki tubuh tanpa tangan, dan berbentuk hampir bulat atau gepeng. Adapun rangkanya disusun dari keping-keping zat kapur dan umumnya berduri. Contoh dari hewan ini adalah landak laut dan bulu babi. Echinoidea merupakan biota laut yang ditemukan di daerah padang lamun dan terumbu karang, daerah berpasir atau pasir berlumpur, dan juga didapatkan di atas pecahan karang. Adapun contoh spesies dari kelas ini ialah sebagai berikut. Selanjutnya, ciri-ciri dari Echinoidea yaitu memiliki bentuk tubuh bulat atau oval tanpa lengan, lalu tidak memiliki lekuk atau celah ambulakral, pedicelaria bertangkai dengan 3 capit, memiliki jenis kelamin yang terpisah, bergerak menggunakan podia atau kaki tabung, anus Echinoidea aboral yang peripcord berbentuk membran, memiliki mulut di oral peristomium yang bersifat membran. Bagian tubuh Echinoidea diperkerjakan oleh cangkang endoskeleton dari lempeng calcareous yang rapat. Tubuh memiliki rumpun duri atau spina yang dapat bergerak, yang merupakan ciri khas dari kelas ini. Selanjutnya, kaki ambulakral terdapat pada sisi oral yang memiliki fungsi untuk mengangkut makanan. Anatomi bulu babi, bagian tubuhnya terbagi atas 3, yaitu oral, aboral, dan bagian di antara oral dan aboral. Dia tidak memiliki kepala, mata, dan organ indera eksternal lainnya. Bagian tubuh yang penting itu cangkang, duri, kaki tabung, sama gonad. Adapun lempeng-lempeng ambulakral dan interambulakral berada di antara sistem apikal dan sistem peristomial, tepatnya di tengah sisi aboral. Di tengah-tengah sistem apikal dan sistem peristomial termasuk lubang anus yang dikelilingi oleh sejumlah keping anal atau periprok seperti keping genital. Untuk sistem geraknya, bulu babi menggunakan kaki ambulakral serta yang terdapat pada duri-durinya. Awalnya spesies ini terlihat diam saja atau bisa disebut sesile karena tidak mampu bergerak. Pergerakan yang mereka lakukan secara bebas itu akibat dari pelekaran kaki tabung. Selain itu, dia peka terhadap sentuhan cahaya. Sistem saraf bulu babi memiliki tata letak yang relatif sederhana. Tanpa otak sejati, pusat saraf adalah cincin saraf besar yang mengelilingi mulut tepat di dalam lentera. Dari cincin saraf, 5 saraf menjalar bawah saluran radial dari sistem vaskular air dan bercabang menjadi banyak saraf yang lebih halus untuk menginervasi kaki tabung, duri, dan pedicelaria. Bulu babi sensitif terhadap sentuhan, cahaya, dan bahan kimia. Ada banyak sel sensitif di epitel, terutama di duri, pedicelaria, dan kaki tabung, serta di sekitar mulut. Meskipun mereka tidak memiliki mata atau bintik mata kecuali diadematid yang dapat mengikuti ancaman dengan duri mereka, seluruh tubuh bulu babi biasa dapat berfungsi sebagai mata majemuk. Sistem pernapasan. Kebanyakan bulu babi memiliki 5 pasang insang luar yang menempel pada membran peristomial di sekitar mulutnya. Proyeksi rongga tubuh yang berdinding tipis ini adalah organ utama pernapasan pada bulu babi yang dimilikinya. Cairan dapat dipompa melalui bagian dalam insang oleh otot-otot yang berhubungan dengan lentera, tetapi ini tidak memberikan aliran yang terus-menerus dan hanya terjadi jika hewan tersebut kekurangan oksigen. Kaki tabung juga dapat bertindak sebagai organ pernapasan dan merupakan tempat utama pertukaran gas di bulu babi dan pasir dolar yang keduanya tidak memiliki insang. Bagian dalam setiap kaki tabung dibagi oleh septum yang mengurangi difusi antara aliran cairan yang masuk dan keluar. Echinoidea memiliki sistem pencernaan yang lengkap, meliputi mulut, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Echinoidea memiliki mulut yang kuat dan tajam, serta anus yang panjang dan melingkar. Anus, lubang genital, medeporit, itu terletak di bagian aboral. Echinoidea sendiri memangsa ganggang, hewan-hewan kecil, bangkai, dan sisa-sisa dari bahan organik. Selanjutnya, sistem reproduksi.
Echinoidea bereproduksi secara seksual dengan alat kelamin gonokoris dan bersifat diesis. Echinoidea sendiri dapat memperbanyak diri secara generatif. Pembuahan sel telur oleh sel sperma itu terjadi secara eksternal dan menghasilkan larva Echinoproteus yang berbentuk simetri bilateral. Selanjutnya adalah peran bulu babi. Dalam aspek ekonomi, bulu babi termasuk sebagai komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satu bagian dari bulu babi yang sering dimanfaatkan adalah gonatnya. Gonat dari bulu babi memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga menjadi komoditas yang penting pada beberapa negara seperti Jepang, Amerika, dan Kanada. Yang kedua, bulu babi dapat dimanfaatkan sebagai organisme hias, dan yang ketiga, bulu babi dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Dalam aspek ekologi, bulu babi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai penyeimbang populasi terumbu karang, sebagai organisme berlindung beberapa jenis ikan, sebagai makanan beberapa jenis ikan, sebagai organisme penentu struktur ganggang, rumput laut, dan kelp, dan yang terakhir, bulu babi dapat dimanfaatkan sebagai hewan uji dalam penelitian lingkungan. Sedangkan pada peran yang merugikan, terdapat jenis bulu babi yang bersifat bioerosi pada terumbu karang. Tingkah laku mengebor atau melubangi terumbu karang ini berkaitan dengan adaptasi terhadap gelombang arus laut yang cukup kuat. Yang kedua, beracun. Terdapat dua jenis bulu babi yang bersifat berbahaya. Salah satu diantaranya ialah Diadema setosum yang apabila kita menginjaknya akan mengakibatkan luka tusukan yang cukup dalam dan rasa sakit pada area tusukan hingga beberapa jam. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.